Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kesehatan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Pemirsa sahabat ISPS yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita dalam acara Mimbar Ramadan, menuntut ilmu untuk meraih berkah Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Arif Saputra dan saya Arjudin Dasan akan menemani sore hari sahabat ISPS sembari menunggu waktu berbuka puasa, tentunya dengan pembahasan topik serta narasumber yang sangat luar biasa. Topik pembahasan kita kali ini, kita akan mengundang sang inspirator, yaitu dengan tema seni menjadi seorang guru. Alhamdulillah, hari ini telah hadir di tengah kita narasumber kita. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan dan juga sudah malang melintang di dunia pendidikan. Saat ini juga beliau sedang menjabat sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga. Mari kita sambut siapa beliau. Beliau adalah Bapak Ikhwandi Arifin, SAG, MPDI. Assalamualaikum. Terima kasih. Selain itu, kita juga mendatangkan salah seorang inspirator lainnya. Beliau adalah guru di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, pernah meraih penghargaan nasional pada bidang matematika, yaitu pengembangan media pembelajaran. Kita sambut Ibu Triani Andriati, SPD. Topik kita hari ini adalah pembahasan mengenai seni menjadi seorang guru. Yang pertama, kami menuju kepada Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arif. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Direktur, kita sudah mengetahui bahwa bersama-sama tema kita ini adalah seni menjadi seorang guru. Nah, menurut Pak Direktur sendiri, apa itu seni dan peran utama sebagai seorang guru seperti apa? Mohon silakan, Bapak. Terima kasih Pak Arjudin, Sarif, Bu Andri. Guru adalah sosok sentral perhatian bagi para peserta didik tentunya, sehingga dalam segala aktivitasnya, segala tutur katanya, bahkan perasaan dan suasana hati, suasana kebatinan pun itu bisa terbaca oleh para peserta didiknya, sehingga di dalam melakukan aktivitas dan kegiatan profesionalnya, guru harus bisa mengorkestra dengan baik, dengan indah, dan ini dibutuhkan sense of art, ya, sebuah kepekaan dari segi kepiawaian dalam mengelola secara seni yang pada akhirnya bisa tersajikan dengan satu sajian yang terbaik. Terima kasih Pak Arifin. Tadi sudah kita dengar bersama-sama bahwa disampaikan bahwa seorang guru itu memang harus membutuhkan orkestra seperti itu. Bagaimana caranya kita membuat sesuatu menjadi seni tersendiri. Sangat bagus sekali ini sahabatnya. Silakan. Baik, berlanjut ke Bu Andri. Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Kesibukannya apa ini setiap sore hari sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang pendidik? Untuk kesibukan saya di rumah, biasanya untuk sore harinya pada asar itu justru saya nggak menyiapkan makan ini, ada yang menyiapkan makan sendiri begitu. Terus saya setelah pada asar saya ke musola, di situ ada PPQ. Saya biasanya ngajar juga di PPQ. Terus sambil ngedrill anak-anak yang ini kan kebetulan bulan Ramadan biasanya kalau mendekati buka itu
ada ini ya, bacaan Al-Quran lewat speaker gitu. Biasanya saya ngedrill dulu anak-anak, terus nanti mereka siap untuk membaca Al-Quran gitu di musola. Terus nanti biasanya kalau masih ada sisa waktu untuk sebelum berbuka gitu, sambil ini kadang beli jajanan lah gitu untuk berbuka. Biasanya seperti itu. Luar biasa sekali ya. Baik, tadi melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur. Sebagai seorang guru tadi ada maestro yang sangat luar biasa, sense of art-nya harus tinggi. Kemudian mungkin diawali dengan Bu Andri, pertanyaannya adalah apa yang menjadi latar belakang atau motivasi Bu Andri untuk menjadi seorang guru? Oh ya. Awal saya menjadi seorang guru itu berarti dimulai dari saya masuk ke universitas dengan jurusan keguruan di situ nih. Saya awalnya itu karena orang tua sebenarnya, ya dalam rangka mungkin birrul walidain gitu. Untuk motivasi saya sendiri memperkuat bahwa setelah lulus nih, setelah saya masuk menjadi guru, itu untuk memperkuat bahwa saya ini seorang guru loh gitu. Itu karena ini kepengen belajar lagi. Belajar laginya itu seperti ini. Saat kita mengajarkan ke peserta didik, sebenarnya kita itu sedang belajar di situ. Gitu. Belajar tentang bagaimana dengan menangani anak, gitu. Terkadang kita di dalam kelas, kadang kan ada anak yang terkadang usil begitu nih. Nah itu berusaha untuk tidak marah di situ, melatih kesabaran. Nah terus di situ juga kita belajar bahwa salah satunya itu kita belajar bukan hanya menjadi guru saja sebenarnya, yang menjadi orang tua. Kira-kira gitu. Luar biasa sekali jawabannya, sangat menginspirasi tentunya untuk kita, terutama para pendidik. Jadi belajar itu bukan soal usia dan waktu, tapi ada pepatah bahwa belajar itu sepanjang hayat, kemudian bisa dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Iya, terima kasih sekali. Kembali ke Bapak Direktur, Ya. bahwa dunia pendidikan kita saat ini sangat dinamis sekali. Ya. Dengan dimunculnya saat ini yaitu tentang kurikulum baru. Nah, bagaimana kebijakan Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas mengenai hal ini, Bapak? Ya. Terima kasih Pak Judin, bahwa adanya perubahan kurikulum itu kan sebuah hal yang sudah berulang kali terjadi, dan perubahan itu sendiri sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari. Maka dengan berbekal kompetensi, dengan berbekal pengalaman yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas, dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum yang akan digulirkan oleh pemerintah, baik yang sudah maupun yang akan, bahkan juga nanti akan terjadi lagi gitu, maka kita punya satu prinsip: tidak gumunan dan juga tidak kagetan, dan bahkan tidak gugupan. Sehingga apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, kita akan selalu ambil substansinya, kemudian kita lakukan penajaman, pendalaman, dan pada akhirnya kita lakukan adaptasi terkait dengan layanan pendidikan terbaik yang ada di Istiqomah Sambas ini. Nilai-nilai keunggulan tidak boleh tergeser, kemudian nilai-nilai kekhasan yang menjadi kekhasan pendidikan di Istiqomah Sambas juga itu menjadi satu ciri yang itu menjadi penonjol untuk kualitas pendidikan di Istiqomah Sambas. Itulah yang harus kita perjuangkan secara terus. Walaupun kurikulum itu berganti, misalkan setiap tahun berganti pun kita nggak masalah. Guru kita siapkan semua. Wah, ini ada guru inspirator terbaik, ini kan membersamai kita semua juga. Terima kasih Bapak Direktur jawabannya. Memang sangat menginspirasi kita, sahabat pemirsa SPS yang berada di rumah maupun di mana Anda berada, bahwa prinsip dari Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas tadi sudah disampaikan: tidak gumunan, tidak kagetan,
bahkan juga tidak bingungan. Bahkan juga tidak bingungan. Itu sangat-sangat menjadi prinsipal bagi lembaga pendidikan di Istiqomah Sambas, dan aspirasi kita semuanya sebagai seorang guru pendidik akan melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Direktur. Ya, seperti ini kami tambahkan sedikit, ketika kemarin pemerintah akan menggulirkan IKM, maka langsung kami dari lembaga berinisiasi untuk melakukan bedah kebijakan. Maka seluruh jajaran pimpinan langsung kami undang dengan menghadirkan narasumber terbaik di Purbalingga yang sudah berskala nasional. Kemudian di situ kita lakukan bedah kebijakan implementasi kurikulum merdeka, ya, bedah implementasi kurikulum merdeka. Dari mulai filosofinya bagaimana, terus kemudian perubahan standarnya itu seperti apa, dari standar isinya, standar kompetensi lulusannya, sampai kepada standar prosesnya harus seperti apa, standar penilaiannya harus bagaimana. Itu semua kita pahami dan kemudian kita adaptasi menjadi kebijakan yang ada di Istiqomah Sambas. Ya, betul sekali. Intinya dengan kebijakan kurikulum baru tidak akan berpengaruh terhadap kita. Kita siap setiap saat. Begitu. Kalau menurut Bu Andri sendiri, menyikapi adanya perubahan kurikulum itu seperti apa, Bu? Ya, saya selaras dengan Pak Direktur gitu nih. Kebetulan di SMP kita itu menjalankan dua kurikulum, ya, dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini ditempatkan di kelas 7 gitu. Untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk kurikulum, pergantian kurikulum ini menurut saya itu sangat perlu nih, karena suatu pembelajaran itu kan harus disesuaikan dengan keadaan zaman atau tuntutan zamannya gitu. Seperti kata beliau Ali bin Abi Thalib, kita membelajarkan ke peserta didik itu harus sesuai di zamannya, karena kita, anak didik kita atau anak-anak kita itu nantinya tidak hidup di zamannya kita, tapi hidup di zamannya mereka nantinya. Jadi memang harus dipersiapkan. Kemudian di kurikulum Merdeka ini memang kalau menurut saya sesuai sih dengan perkembangan zaman yang harus dituntut dengan anak-anak harus dituntut dengan kecanggihan di abad 21 ini gitu. Kemudian harus disesuaikan juga dengan dari lokalnya kita gitu kan, pembelajarannya seperti itu. Jadi Indonesia bagian barat misalnya itu berbeda dengan Indonesia bagian timur ataupun Indonesia bagian tengah gitu. Jadi untuk pembelajarannya di kurikulum Merdeka ini juga harus disesuaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi adanya dinamisme perubahan kurikulum itu bukan justru merubah pembelajaran yang ada, tapi justru untuk meningkatkan lagi agar lulusan atau output kita itu bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Dan tadi disebutkan oleh Bu Andri juga lebih luas lagi bahwa setiap daerah bahkan setiap sekolah itu bisa untuk mengembangkan ciri khasnya sendiri. Seperti itu. Iya, baik sekali. Kembali ke Pak Direktur. Apa tantangan guru kita saat ini terkait dengan kebijakan kurikulum Merdeka? Ya, tantangan ya. Tentu tidak ringan ya, bicara tentang guru era pasca pandemi tidak ringan, di mana budaya bahkan juga kebiasaan peserta didik yang saat ini ada di lembaga kita pun juga pasti berubah. Sehingga tantangannya sekarang adalah guru itu harus betul-betul bisa menjadi fasilitator kepada peserta didik yang tadi Bu Andri sampaikan. Mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan kita. Nah, sebagai fasilitator atau bahkan mungkin juga konektor ya, yang saat ini dengan masa yang akan datang, itu seorang guru harus kompatibel, harus sesuai gitu. Jangan sampai fasilitator ataupun konektor ini seseorang yang tidak kompatibel, nggak sesuai dengan spek di masa yang akan datang.
apa yang kita ajarkan sekarang, apa yang kita persiapkan sekarang, ternyata tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, fungsi seorang guru ini harus bisa memerankan diri dengan sebaik-baiknya, mengantarkan mereka untuk bisa menjadi manusia-manusia terbaik yang bermartabat, yang berilmu, yang beradab di masa-masa yang akan datang. Karena guru ini adalah sebuah profesi yang luhur, ya, profesi yang tertinggi yang diamanahkan oleh orang-orang yang diamanahkan oleh Allah kepada orang-orang yang berilmu. Profesi luhur yang diamanahkan oleh Allah kepada orang-orang yang berilmu. Dan dengan ilmunya itu mereka bisa mengantarkan manusia lain, dalam hal ini adalah para peserta didik, untuk bisa mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Sehingga ini harus selalu dilakukan pengembangan secara terus-menerus untuk masa-masa yang akan datang. Itu menjadi tantangan. Terima kasih Pak Direktur, tadi sudah disampaikan bahwa tantangan guru kita saat ini adalah bagaimana menjadi guru itu menjadi sebuah fasilitator ya, untuk nanti mempersiapkan anak didik kita yang nanti akan hidup di zaman yang akan datang. Selanjutnya Bapak Direktur, apa relevansinya kurikulum Merdeka dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro? Ya, Ki Hajar Dewantoro ya, Bapak pendidikan kita kan pernah memberikan inspirasi kepada kita ya, bahwa dalam sebuah pendidikan, kehidupan kita ini harus ingarso sungtulodo, inmatio manungkarso, tuturi handayani ya. Bahwa ketika kita di depan sebagai seorang murid ini harus bisa menjadi seorang sosok teladan yang pantas dan patut untuk dijadikan teladan, contoh yang mereka. Dan bukan hanya sekedar mau aidhoh hasanah saja, memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi juga harus bisa menjadi uswah hasanah. Itu ingarso sumtulodo. Ketika imatio manungkarso, tentunya kita harus bisa menyemangati bersama, bisa saling berkolaborasi satu dengan yang lain, dengan teman-teman semua, para guru, dengan para peserta didik, juga dengan pihak-pihak yang terlibat ya, pihak-pihak yang bersinggungan dengan aktivitas dan kegiatan proses-proses layanan pendidikan kita, termasuk ketika kita tuturi handaya, bahwa aktivitas dan kreativitas teman-teman ini kan tentunya sudah luar biasa, perkembangannya juga luar biasa. Ya, kita harus bisa tuturi handaya, harus bisa menjadi pendukung, penyemangat, ya, bisa menjadi motivator bagi mereka untuk bisa bersama-sama memajukan sebuah rencana, termasuk di Yayasan Istiqomah Sambas. Jawabannya sangat mendalam sekali kita terkait dengan relevansi kurikulum Merdeka dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Yang tadi sudah disebutkan ada ingarso sumtulodo, inmatio manungkarso, tuturi handayani. Luar biasa sekali sahabat ISPS pembahasannya. Tentu ini bukan akhir, masih ada pembahasan-pembahasan yang akan kami juga kulik gali berkaitan dengan sang inspirator, seni menjadi seorang guru. Nah, pemirsa atau sahabat ISPS juga perlu ketahui bahwa di kurikulum Merdeka itu ada program guru penggerak, dan di hadapan kita, bersama kita juga ada guru penggerak ya, salah satu guru penggerak yang ada di Kabupaten Purbalingga, khususnya ada di SMP Istiqomah Sambas, yaitu Ibu Andri ya. Nanti kita bisa tanyakan untuk program guru penggerak itu sendiri ya. Jadi Ibu Andri, pertanyaannya adalah sebagai seorang guru penggerak tentu melewati banyak sekali bimbingan, kemudian ada lagi tes dan lain-lainnya. Nah, setelah menjadi seorang guru penggerak, apa sih yang sebenarnya menjadi poros akhir atau
tujuan dari adanya guru penggerak itu sendiri? Terima kasih. Saat ini sebenarnya pendidikannya itu belum selesai nih, masih calon guru penggerak. Nanti akan selesai di akhir bulan April pada setelah Lebaran. Gitu. Untuk kegiatannya di guru penggerak itu ada pendidikan kurang lebih selama 6 bulan. Setelah itu dinamakan dengan CGP, calon guru penggerak. Gitu. Dan saya ada di angkatan 6 dari seluruh Indonesia. Kalau di Purbalingga ini menjadi angkatan pertamanya. Untuk peranannya sebagai guru penggerak itu jelas untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Gitu. Terus yang selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Insya Allah di SMP Istiqomah Sambas juga nantinya akan terbentuk sebuah komunitas praktisi yang saat ini itu masih semacam embrio gitu. Jadi masih telep-telep misal MDMP sekolah gitu, levelnya masih MDMP sekolah. Di situ kita membahas tentang misal bagaimana nih mau membuat modul yang seperti apa, terus nanti pembelajarannya itu mau seperti apa gitu. Nah dari embrio ini nanti diharapkan kita bisa menjadi sebuah komunitas yang mungkin lebih besar, yang nanti bisa memperbaiki lagi yang sudah baik begitu ya dari sistem pendidikan di SMP kita. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Gitu. Yang pertama tadi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Tujuannya coach ini, misal bagi teman-teman gitu ya, membutuhkan bantuan, kepengen mengembangkan sesuatu apa gitu, tapi masih bingung, mungkin bisa diutarakan, gitu, diutarakan. Tetapi dari kami itu tidak yang jenisnya itu menasihati, oh kamu harusnya kayak gini itu tidak gitu. Tapi pengembangannya itu akan terlahir sendiri dari beliau yang ingin di coaching gitu. Jadi ada istilah coach, ada istilah coachee. Coachee itu yang kepengen dikembangkan lagi gitu dari guru-gurunya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong kolaborasi antar guru. Yang paling simpel aja contohnya dalam suatu pembelajaran gitu ya, misal di pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika ini sebenarnya bisa berkolab dengan pembelajaran mata lain begitu. Nah ini bisa didiskusikan juga nantinya dalam sebuah komunitas praktisi agar nanti siswa itu tidak misal belajar matematika hanya tahu tentang matematika itu aja, saat kita diaplikasikan ke gabungkan atau dengan pelajaran lain gitu, nanti anak ini akan bingung kayak gitu misalnya. Nah itu harapannya tidak seperti itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid atau istilahnya itu student agency gitu ya. Jadi anak-anak kita harapannya itu nanti mereka memiliki suatu jiwa kepemimpinan dalam dirinya sendiri. Jadi dia bisa memanage dirinya sendiri, atau misal diberikan suatu tugas begitu, dapat mengatur, anak-anak ini dapat mengatur waktunya, bisa memiliki target, harusnya saya mendapatkannya itu yang seperti apa gitu. Harapannya itu tanpa harus kita harusnya kamu targetnya sekian, terus kamu nanti yang harus kamu lakukan ini harusnya ini tidak mendikte seperti itu gitu. Dan yang paling penting lagi adalah kita tidak menjudge atau menghakimi murid, misal dia itu tadinya memang ini nggak bisa begitu ya, terus nanti kita langsung berikan lah paling sih itu dia biasanya nggak bisa kayak gitu. Nah itu kita jangan sampai menghukumi seperti itu gitu. Karena suatu perkembangan itu kita tidak tahu, mungkin di SMP itu perkembangannya masih kurang misal ya, tapi kita tidak tahu saat dia misal sudah sampai di kelas 9 bahkan SMA melejitnya itu luar biasa, itu kita tidak tahu. Kira-kira luar biasa sekali. Tadi sudah sangat gamblang sekali ya dijelaskan peran dari guru penggerak itu sendiri. Jadi sebenarnya menjadi wadah untuk para pendidik yang lain ketika ingin berkonsultasi ataupun merancang suatu pembelajaran ketika mendapatkan kesulitan. Nah, guru-guru penggerak ini bersedia untuk bersama-sama tentunya, bukan hanya sekedar memberikan nasihat himbauan, tapi bersama-sama untuk mengembangkan pembelajaran agar lebih maksimal dan efektif lagi. Tentunya tadi dijelaskan bahwa setiap anak itu punya
kemampuan dan ciri khasnya masing-masing, sehingga kita tidak boleh untuk menjudgment seseorang bahwa ini masih kurang dan yang lainnya. Bahkan mungkin di suatu ketika ada perbedaan ketercapaian materi tertentu belum tentu menjadikan sesuatu itu sukses ataupun tidak suksesnya seseorang. Jadi anak itu punya kemampuan dan golden time atau waktu khasnya atau waktu emasnya sendiri. Jadi kita tidak boleh menjudgment sebagai seorang pendidik seperti itu. Kemudian mungkin mengulas lagi berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, bahwa guru ini seorang maestro, ya, seniman lah ya, seniman. Tapi mungkin perlu disampaikan oleh Bapak Direktur dan nanti secara bergantian oleh Bu Andri, sebagai seorang seniman atau maestro itu mungkin perlu kiat ataupun cara khusus nih, di tengah perubahan era globalisasi dan juga perubahan kurikulum serta kecakapan abad 21 ini, mungkin perlu bisa di-sharing Pak nanti terkait dengan cara-cara ya, cara. Monggo mungkin dari Pak Direktur terlebih dahulu. Tadi sudah lengkap sekali dijelaskan oleh Bu Andri terkait dengan peran sebagai guru penggerak ya Bu. Jadi secara kelembagaan, ketika kita memahami filosofi adanya guru penggerak, karena dipahami bahwa sebuah lembaga yang maju, satuan pendidikan yang dinamis perkembangannya, itu pasti ada sosok-sosok orang yang mau mewakafkan dirinya secara totalitas untuk mendarmabaktikan seluruh potensi dan kemampuannya untuk kemajuan lembaga atau satuan-satuan pendidikan tersebut. Nah, terkait dengan guru penggerak ini, maka kita tentu tidak ingin terjebak pada persoalan-persoalan administratif yang menjadi persyaratan guru penggerak ya Bu Andri, tetapi lebih pada substantifnya, bahwa memang guru tersebut, misalnya Bu Andri ini adalah memang betul-betul guru yang menjadi motor, menjadi penggerak atas kinerja-kinerja atau komunitas-komunitas praktisi, para guru, para pendidik ya, yang ada di SMP Istiqomah Sambas ini. Sehingga yang bisa menjadi guru penggerak itu adalah guru yang hadirnya itu selalu menggenapkan dan ketidakhadirannya itu mengganjilkan. Karena ada pula guru yang hadirnya itu justru mengganjilkan dan ketidakhadirannya malah justru menggenapkan. Nah, guru penggerak ini harus yang hadirnya itu selalu menggenapkan dan ketidakhadirannya itu mengganjilkan. Kalau yang ada di tengah-tengah, hadirnya tidak menggenapkan, ketidakhadirannya juga tidak mengganjilkan, itu sebagai pelengkap penderita mungkin gitu ya. Ini tidak mudah tentunya menjadi sosok yang bisa menjadi penggenap atas sebuah komunitas para praktisi, ditunggu-tunggu kehadirannya, bukan hanya ditunggu oleh teman-teman guru juga, tapi juga ditunggu oleh para peserta didiknya, karena memimpin pembelajaran kan mau tidak mau berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya. Ini butuh tantangan. Kalau kita melihat satu hukum ya, hukum itu kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Kalau ini kita analogkan kepada guru wajib, berarti ini guru harus wajib ada ini. Ini yang sangat dibutuhkan. Inilah para penggerak. Kalau sunnah itu kalau ada yang lebih baik, tidak ada pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kehadirannya kurang begitu berarti gitu. Tapi kalau ada ya bisa melengkapi lebih baik. Tapi tanpa dia hadir pun masih banyak yang lain yang akan bisa menggantikan. Ini level di bawahnya. Nah, yang ketiganya ini yang tadi di tengah-tengah tadi, yang datangnya yang nggak menggenapkan, ketidakhadirannya tidak mengganjilkan, gitu. Ini sifatnya mubah gitu kan. Nah, kalau yang keempat, ketika dia tidak hadir lebih baik.
Tapi ketika hadir ya nggak ngerecoki, nggak mengganggu yang lain gitu. Ya masih agak mending juga. Tapi yang paling bahaya guru yang haram ini, kalau hadir malah justru bikin ribut, kalau nggak hadir malah suasananya nyaman. Kalau tidak hadir, peserta didik malah kemudian bisa berinovasi, belajar kreasi, berdiskusi dengan kawan-kawannya. Begitu hadir mati kutu peserta didiknya, nggak bisa belajar, idenya habis semua. Karena tampilannya mungkin tampilan sangar, kemudian otoriter di kelas dan sebagainya, dengan kawan-kawannya juga nggak bisa bekerja sama dengan baik, sehingga menjadi guru penggerak itu kita berharap betul-betul bisa memotori, menggerakkan. Ya dirinya harus bergerak dan juga dia harus bisa menggerakkan orang. Bukan menjadi guru yang semata-mata digerakkan saja kan itu. Sudah digerakkan, yang menggerakkan berhenti nanti dia berhenti juga gitu. Nah ini repot juga. Ya ketika bergerak ya semuanya harus bergerak. Terima kasih Mas Ali. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa sekarang berkaca pada diri kita sendiri, di level manakah kita berada. Semoga tentunya berada di level yang pertama, yaitu menjadi guru yang wajib. Amin. Kemudian Bu Andri masih pertanyaan yang sama, sebagai seorang guru penggerak tentunya, kemudian sebagai maestro dan juga seniman, seorang guru menjadi seniman, apa kiat-kiatnya yang bisa disampaikan pada teman-teman dari pemirsa atau sahabat YSBS? Ya. Sebagai seniman ya. Ya, ini definisinya seni itu adalah suatu keahlian dalam membuat karya yang bermutu gitu. Jadi kita sebagai seorang guru itu jelas kita membuat karya dalam suatu pembelajaran, ya salah satunya itu gitu. Dalam pembelajaran itu dalam diri guru penggerak sendiri itu diharapkan muncul sebuah nilai-nilai, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, kemudian berpihak pada murid. Nah, yang mandiri, reflektif, kolaboratif, kemudian inovatif ini harapannya guru memiliki jiwa seperti itu, muridnya juga seperti itu. Gitu. Contohnya, misal dalam suatu pembelajaran ya, apalagi ini kita di kurikulum Merdeka itu ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Misal pada preferensi gaya belajar gitu. Pada preferensi gaya belajar ini kita diharapkan untuk bisa menyajikan suatu pembelajaran yang bermutu. Salah satunya itu pembelajaran yang bermutu itu salah satunya ada sebuah media gitu. Lah media itu kan bisa hasil dari hasil karya guru ya. Dari hasil karya guru itu kita saat pembuatan itu sudah berpikir, apakah ini karya ini nanti siswa itu akan tertarik enggak ya gitu, agar nanti tercipta suatu suasana yang enjoyful gitu lah, merasa bahagia, pembelajaran yang bahagia gitu. Nah di situ diferensiasi itu kan ada istilahnya itu anak-anak yang kinestetik, visual, audio gitu. Kita harus bisa memperlakukan anak-anak itu sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ada suatu keberpihakan terhadap murid. Jadi tidak yang mengajarkan saya ini maunya pakai yang gini, misal kemarin sudah ceramah lah, saya yang enaknya hari ini ceramah lagi aja deh gitu. Tidak, tapi kita harus murid itu ngerti juga maksudnya kepengennya itu seperti apa sang murid gitu. Jadi ada yang namanya itu reflektif begitu. Jadi setelah pembelajaran paling nggak kita tanyakan ke murid kita pembelajarannya tadi gimana, menyenangkan atau tidak, terus misal medianya tadi bagaimana, desainnya seperti apa gitu. Saya rasa seperti itu. Luar biasa sekali, tentunya juga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan juga pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Tentunya ingat kata kuncinya tadi adalah berpusat pada peserta didik. Jadi seorang guru itu tidak meningkatkan atau mengambil egonya sendiri, tapi harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Yang terakhir ini, Pak Direktur dan juga Ibu Andri, menurut Pak Direktur dan Ibu Andri, pesan-pesan apa yang nanti disampaikan khususnya untuk guru-guru
di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas pada khususnya, dan tentunya untuk masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai guru juga. Yang pertama Mbak dari Pak Direktur dulu. Oke, pesan-pesan yang pertama, tentu kita wajib bersyukur menjadi seorang guru, diamanai oleh Allah untuk menjadi seorang guru. Apalagi saat ini jadi guru itu tidak gampang, melalui tahapan dan persaingan yang sangat ketat. Jadi harus kita syukuri. Nah, rasa syukur itu kita wujudkan dengan berupaya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita harus senantiasa mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri, dan kemudian kita berusaha untuk bisa melaksanakan amanah yang sudah diembankan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk pula guru itu nggak perlu berkecil hati, minder dengan status yang saat ini ada dalam diri kita, apakah itu guru dengan status yang ditentukan oleh pemerintah ataukah tidak, itu nggak perlu, saya tidak perlu menyebutkan status apa gitu ya, karena nanti menjadi pengkategorian yang itu menjadi diskriminatif. Semua guru sama, semua yang mengajarkan ilmu adalah sama, mereka mendapatkan keluhuran, kemuliaan, insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di mata manusia yang lain. Jadi itulah yang mungkin perlu kita lakukan ya sebagai seorang pendidik. Seperti Bu Andri tadi sudah banyak konsep-konsep terkait dengan guru penggerak, ini harus kita dorong, kita dukung bersama untuk bisa menjadi satu budaya positif yang ada di Istiqomah Sambas. Ya, betul sekali bahwa tadi pesan beliau sudah sangat dalam sekali untuk bagaimana kita sebagai seorang guru ternyata tidak mudah menjadi seorang guru, dan jangan usah khawatir, ternyata guru itu adalah profesi atau jabatan yang mulia ya, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, menurut Ibu Andri, bagaimana pesan Ibu untuk guru-guru kita di Lembaga Pendidikan Sambas Purbalingga pada khususnya? Nyambung dari yang Pak Iwan, mungkin pesannya sesuai dengan hadis utlubul ilmi minal mahdi ilalah. Jadi walaupun kita sudah menjadi guru, kita harus terus belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat, gitu, agar terus mengupgrade diri agar nanti sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan oleh siswa dan sesuai dengan zamannya. Kira-kira begitu. Terima kasih, sangat baik sekali. Dan ini sudah meski penghujung acara, ya. Tidak terasa meskipun sebenarnya masih banyak Masih pertanyaan ya Pak. karena waktu yang tidak memungkinkan ya. Mungkin kesempatan kita untuk berbincang pada sore hari ini cukup sekian. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menjadi penasaran para pemirsa, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like ya, sebagai tanda bahwa mendukung program atau tontonan yang tayang di ISPSM. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Direktur dan juga Ibu Andri atas waktu dan kesempatannya bisa hadir di tengah kita untuk membahas terkait dengan seni menjadi seorang guru. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau berdua ini selalu diberikan kesehatan dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Kami berdua mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada hal-hal yang salah, maka itu adalah dari kita sendiri, dan jika hal yang benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Untuk menutup acara pada kesempatan ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.